Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anakku semuanya. Pada hari ini Pak Rizky akan sedikit memberi materi tematik dan sedikit sisipan matematika untuk persiapan kalian PAT. Kita udah mulai masuk ke tema 8 subtema 3 ya. Berikut nanti akan Pak Rizky lampirkan video pembelajaran yang akan kalian pelajari, dan di akhir nanti silahkan kalian simak ada tugas apa sih, dan kemudian tolong Pak Rizky juga ingatkan dari awal, silahkan kemarin yang Pak Rizky catatkan halamannya untuk segera dikerjakan supaya sudah tidak ada lagi tanggungan setelah Lebaran. Karena kalian sendiri kemarin kan hari Senin Pak Rizky menyuruh untuk mengerjakan halaman-halaman yang sudah Pak Rizky berikan, seperti halaman 55, 66, 67, 84, 85, 100, dan 104. Tolong segera dikerjakan ya. Pak Rizky tunggu nanti hari Rabu laporan saja. Terima kasih. Silahkan disimak video pembelajaran berikut. Oke, kita masuk ke pembelajaran tema 8 subtema 3. Mohon maaf, ini foto backgroundnya tidak semuanya bisa Pak Rizky tampung karena ada beberapa yang terkadang nggak berangkat Google Meet. Kebetulan waktu Pak Rizky foto nggak ada, atau mungkin waktu Google Meet malah mukanya nggak ada. Aduh. Pak Rizky ngambil yang terbaik karena tidak semuanya bisa diakomodasi. Tidak apa-apa ya, mohon maaf sekali Pak Rizky ya. Langsung aja kita masuk ke pembelajaran hari Selasa 11 Mei 2021. Rencana Pak Rizky akan upload siang hari supaya nanti yang orang tuanya bekerja baru bisa menyimak sore atau malam hari, nggak ketinggalan jauh dari temennya. Kita masuk yang pertama, yaitu bangun datar. Ya, kita akan membahas bangun datar tentang segi 4. Segi 4 di sini ada 6 yang bisa kita masukkan ke dalam kategori segi 4, yaitu yang pertama persegi panjang, yang kiri atas itu ya, sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Sudut itu yang lancip-lancip itu, atau mungkin yang tumpul juga termasuk sudut. Sisinya juga ada 4 semua, mulai dari persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesio. Kalau mau tanya Pak Rizky, Pak sisinya yang bagian mana? Garis itu loh, yang atas, garis yang kanan, garis yang bawah, garis yang kiri, itu namanya sisi. Kalau sudut yang mana Pak? Sudut itu yang lancip atau mungkin yang tumpul, itu namanya sudut. Jadi bangun datar segi 4 itu ada 6. Persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesio. Yuk kita coba simak kalau bangun datar yang lain. Contohnya yang seginya ada 3, gimana? Segitiga. Kemudian ini yang segitiga ada 6, tapi 6-nya itu tidak berubah banyak seperti yang segi 4 ya, namanya beda-beda. Kalau segitiga namanya sama, tapi belakangnya aja yang beda. Yang pertama dari kiri atas itu adalah segitiga sama kaki. Kemudian yang kedua itu dari kiri atas segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul yang kiri bawah itu, terus segitiga lancip, dan yang kanan pojok itu, kanan pojok bawah adalah segitiga sembarang. Sisinya sama-sama 3 ya, dilihat itu yang garis panjang itu namanya sisi. Terus sudutnya juga ada 3. Pokoknya kalau memenuhi kriteria ada 3 sudut, ada 3 sisi, itu namanya segitiga. Yang membedakan hanya bentuknya, ada yang sama kaki itu kakinya tok yang sama. Terus segitiga sama sisi, panjangnya antara kanan, kiri, dan bawah itu sama. Segitiga siku-siku itu pokoknya ada yang bagian membentuk siku-siku, salah satu sudutnya. Terus segitiga tumpul itu juga, yang tumpul itu bagian atasnya, bisa bawahnya atau kanan atau kirinya, tapi hanya salah satunya aja. Terus segitiga lancip, salah satu bagiannya itu ada yang lancip. Terus segitiga sembarang itu buatnya sembarang asalkan ada sisinya berjumlah 3 dan sudutnya berjumlah 3. Tuh ya. Berikutnya kita bahas ke rambu lalu lintas. Kalau rambu lalu lintas di sini adalah Pak Rizky contohkan 6 dulu ya. Habis ini ada contoh lainnya juga. Yang pertama dilarang masuk itu yang dari kiri itu loh. Kemudian yang kedua ada dilarang parkir. Yang ketiga, kalau kalian sebelum melewati lampu lalu lintas sebelumnya pasti ada tanda rambu, tanda lampu lalu lintas.
Terus yang keempat adalah banyak anak-anak. Itu biasanya kalau di perkampungan atau di tempat penduduk yang ramai itu ada tandanya seperti itu, untuk hati-hati kitanya. Terus yang nomor 5 dari kiri adalah dilarang stop. Tidak boleh kita stop sembarangan ya, atau berhenti sembarangan. Terus yang terakhir adalah stop atau berhenti. Ini biasanya karena ada kegiatan yang mendadak. Oke, terus kemudian yang kelima adalah masih tentang rambu lalu lintas. Pak Rizky urutkan saja ya, kalian simak, boleh dicatat juga boleh. Yang pertama dari kiri atas, Pak Rizky akan urutkan kiri atas sampai kanan atas, terus tengah kiri sampai tengah kanan, bawah kiri sampai bawah kanan. Yang pertama adalah terminal bis, itu kiri atas. Terus yang kedua stasiun kereta api, itu rambu lalu lintas pelabuhan. Yang keempat adalah bandar udara, kelima tempat pembuangan sementara, kelima, keenam kemudian tempat pembuangan akhir, yang keenam kantor pos. Terus kiri tengah itu ada telepon umum. Terus kiri dari tengah nomor 2 dari kiri itu halte bus. Yang ketiga stand taksi, kendaraan umum selain bus dan taksi, penyeberangan pejalan kaki, zona parkir. Terus kemudian yang kanan tengah itu pojok adalah zona parkir untuk penyandang cacat. Jadi ada tempat khusus ya kalau ada penyandang cacatnya itu. Terus berikutnya, oke, terus kiri bawah pojok itu, dari nomor 1 kiri pojok bawah itu ada terowongan bermula. Jadi sebelum masuk terowongan itu ada tanda rambu lalu lintasnya seperti itu. Terus yang kedua ada terowongan berakhir, itu adalah yang garis strip itu, strip ke atas itu ya. Terus ada rute evakuasi tsunami, rute evakuasi gempa bumi, rute evakuasi letusan gunung api, lokasi berkumpul darurat, dan camp pengungsian dari yang pojok kiri bawah sampai pojok kanan bawah itu. Terus kita coba masuk ke berikutnya, yaitu Pak Rizky akan minta kalian tugas baru ini, THR ya, tugas hari raya, yaitu silahkan membuat gambar titik dan garis. Terserah kalian mau titik-titik toh aja yang divariasi kecil besar seperti itu, atau mau garis-garis kayak gitu yang divariasikan dalam bentuk persegi panjang atau mungkin garis tok. Silahkan dibuat ke buku gambar minimum yang A4 atau A3, jangan yang kecil-kecil, yang A5 kayak gitu jangan, itu terlalu kecil. Silahkan. Nah kemudian silahkan dikerjakan menggunakan spidol, mau spidol yang berwarna hitam biasa, yang kecil itu buat kalian biasanya coret-coret atau mewarnai. Kemudian juga boleh untuk memakai spidol marker, baik yang permanen atau tidak, karena itu variasi kalian sendiri ya. Jangan pakai krayon, karena kalau pakai krayon berantakan. Itu aja mungkin untuk yang tugas hari raya. Kemudian pengenalan mengenai hewan laut, Pak Rizky hanya berikan contoh 4, silahkan yang lain pelajari sendiri, entah itu dari internet atau mungkin yang lain. Mulai dari ubur-ubur, itu yang kiri atas, paus, nomor 2 dari kiri atas, gurita, kerang, kemudian yang kiri bawah udang, hiu, lumba-lumba, dan terakhir kuda laut. Oke, tadi setelah disimak video pembelajarannya, silahkan untuk ditulis saja di buku tulis, kemudian mengerjakannya di buku paket, sembari nyicil ya, seperti yang Pak Rizky sampaikan kemarin, karena daripada kalian mengisi semua halaman-halaman yang ada di buku paket itu, terus kemudian dikumpulkan menghabiskan waktu yang jauh lebih banyak. Ini Pak Rizky sudah seleksi untuk kalian kerjakan. Silakan untuk yang tema 8 subtema 3 ini, kan hari ini tema 8 subtema 3, halaman 109, 110, 117, 118, 125, 130, 136, dan 137 bisa mulai kalian kerjakan. Jadi untuk hari Rabu besok, untuk yang kemarin PR dari halaman 55, 66, 67, 84, 100, dan 104, Pak Rizky akan cek, cukup kalian laporan aja ke Pak Rizky, tidak usah dikumpulkan buku paketnya. Oke, sampai ketemu hari Rabu video pembelajaran lagi. Setelah itu baru kalian boleh libur sampai tanggal 19 ya. Kemudian tanggal 20 kita mulai ada sesi gimit lagi. Sampai ketemu hari Rabu besok. Pak Rizky mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.